Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bonsai, dan bonsai kali ini kita bahas itu adalah bonsai dari kelapa. Nah, kelapa yang kita ketahui hanya dapat tumbuh besar dan setelah berbuah maka buahnya akan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Bisa berupa kita buat minyak atau kita bisa diminum segar saat muda. Kita juga memanfaatkan daun maupun dari bagian lainnya seperti batang kelapa yang bisa digunakan sebagai bahan bangunan atau bahan bakar. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan batoknya nih, batok kelapa, yang mana bisa kita buat bibit dan akan dijadikan sebagai tanaman hias, yaitu bunga bonsai kelapa. Nah, untuk saat ini di tahun 2021 ini lagi gencar-gencarnya nih berbudidaya atau tanam tanaman bunga bonsai kelapa yang unik bentuknya. Banyak yang memanfaatkan beberapa macam kelapa untuk dijadikan bunga bonsai. Kelapa albino, kemudian ada kelapa gading susu, ada kelapa gading merah. Nah, ketiga kelapa ini sangat cocok dibudidayakan untuk dijadikan sebagai bonsai, bunga bonsai kelapa, karena warnanya yang menarik dan mudah untuk dibuat bonsai. Bagaimana cara membuat bonsai kelapa itu sendiri yang mudah dan bisa kita buat sendiri di rumah? Menanam dengan teknik bonsai itu sering menjadi ambisi banyak orang ya, karena toh banyak tanaman yang bisa ditanam dengan teknik bonsai, tapi salah satunya yang diminati untuk saat ini adalah kelapa. Bonsai kelapa yang sangat unik ternyata bisa dibuat sendiri karena caranya tidak ribet loh, mudah banget. Nah, teknik bonsai untuk kelapa ternyata sangat diminati dan tak heran banyak kolektor ya tanaman bonsai di Indonesia. Tanaman bonsai ini sendiri punya harga yang cukup mahal, tak terkecuali dengan bonsai kelapa. Untuk membuat bonsai kelapa sendiri di rumah itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang bisa kalian terapkan nih. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui jenis kelapa yang bisa kita bonsai, karena tidak semua jenis kelapa bisa dijadikan bonsai. Namun setidaknya ada 3 jenis kelapa yang kita sebutkan tadi, yaitu ada kelapa gading merah ya, kemudian ada kelapa gading susu dan kelapa albino. Nah, semua jenis kelapa yang digunakan pun menggunakan langkah yang serupa, jadi sama aja. Mau gading susu, gading merah maupun albino, langkah-langkah dalam membonsai itu sama. Nah, di sini ada ciri-ciri dari kelapa tersebut. Untuk varian kelapa gading susu punya warna putih dan juga cocok untuk dijadikan pohon palem di rumah. Berbeda dengan kelapa gading merah yang memiliki warna kuning kemerahan. Berbeda lagi dengan kelapa albino yang warnanya bahkan lebih putih dari kelapa gading susu. Bonsai itu sendiri adalah teknik menanam pada medium dan skala kecil, tapi bentuknya tetap mempertahankan tanaman aslinya. Teknik dalam atau langkah-langkah dalam membuat bonsai kelapa yang bisa dilakukan oleh kita sendiri di rumah. Yang pertama, sudah jelas itu menentukan jenis kelapa yang digunakan. Mau kelapa gading merah, kelapa gading
susu maupun kelapa albino. Setiap jenisnya akan menghasilkan bonsai yang memiliki karakteristik yang berbeda. Mungkin kita bisa sedikit memperhatikan perawatannya setelahnya ya. Bila membuat bonsai dengan kelapa gading merah, bisa mendapatkan tanaman yang cukup indah dan unik. Warna merahnya akan terbawa terus pada batang. Tapi hal ini harus dipertahankan seiring berjalannya waktu. Berbeda dengan kelapa gading susu yang akan punya daun lebih lebar, bonsai kelapa gading susu ini mirip dengan palem dan lebih senang hidup di daerah subtropis dengan suhu yang tidak terlalu panas. Sedangkan untuk bonsai kelapa albino, bentuk tanamannya akan lebih kecil dibandingkan dengan bonsai kelapa lainnya. Daunnya berwarna hijau, pucat, dan terang. Jenis ini yang akan lebih banyak dicari orang, asalkan menjaga warna silver pucatnya tetap dalam kondisi baik. Nah, langkah kedua nih, pilih bibit kelapa terbaik. Nah, tanaman bonsai kelapa yang bagus dan cantik tuh pastinya bisa didapat dari bibit yang bagus juga. Sebaiknya memilih bibit bonsai yang sudah agak tua. Bibit ini akan lebih cepat menumbuhkan tunas baru yang cantik. Lebih bagusnya lagi, mengambilnya langsung dari pohon dan tidak menunggunya jatuh sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa pohon kelapa sangat tinggi dan mungkin akan menimbulkan cacat pada bibit saat jatuh dan menghantam tanah. Pilih bibit dengan ukuran yang tidak terlalu besar atau kecil. Cek juga akarnya dan cari bibit dengan akar besar dan kuat. Lalu pilih bibit dengan ukuran batok kecil untuk memudahkan dalam membentuk batang bonsai nantinya ya. Yang ketiga, itu tentukan posisi batok. Tanaman bonsai kelapa akan tumbuh mulai dari bagian batoknya. Oleh sebabnya, perlu menentukan posisi batok yang sesuai dengan keinginan. Menyesuaikan posisi batok untuk mendapatkan gambaran bonsai kelapa seperti apa jadinya nanti. Lalu, letakkan dulu bibit bonsai kelapa yang belum memiliki tunas pada tanah. Tanah yang digunakan punya kandungan air yang sangat banyak. Biarkan tunas berada di sana hingga 1-2 minggu ke depan. Setelah itu, letakkan batok kelapa sesuai dengan keinginan. Batok kelapa yang menghadap ke atas akan membuat tanaman tumbuh tinggi, sedangkan batok yang menghadap ke samping akan membuat bonsai kelapa layaknya rumah siput. Oke, yang keempat, bersihkan sabut kelapa dengan batok. Nah, setelah tunas kelapa muncul, yang harus dilakukan adalah membersihkan sabut kelapanya. Bisa mengupas atau menyayat batok kelapa hingga halus. Caranya menyayatnya pun perlu diperhatikan. Buat sayatan dengan membujur mengitari batok kelapa. Sebaiknya hati-hati saat menyayat batok kelapa ya. Jangan sampai mengenai tunas atau akar yang baru akan tumbuh. Nah, langkah selanjutnya itu adalah membersihkan bulu halus di seluruh batok kelapa. Bisa menggunakan pisau atau pastikan kelapa benar-benar bersih dari bulu-bulu halus ini sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya. Untuk membuatnya lebih bagus dan cantik, bisa menghaluskannya dengan amplas. Namun tetap hati-hati dalam melakukannya ya. Yang keenam, buat media tanam untuk bonsai kelapa. Bisa menyediakan pot seukuran batok kelapa, lalu isi pot tersebut dengan campuran tanah, air, pupuk kandang, dan buat perbandingannya 2:1:1.
Bisa juga memanfaatkan botol bekas air mineral untuk menutup tunas kelapa supaya bisa tumbuh lebih cepat. Lalu potong bagian botol sekitar 5 cm dari bagian atasnya. Lalu masukkan batok kelapa tersebut ke dalam pot yang sudah terisi dengan campuran tanah, air, dan pupuk. Lakukan dengan perlahan dan posisi yang sedikit miring. Pastikan tidak merusak atau memutus bagian akar saat menaruhnya ke media tanam. Yang ketujuh itu membuat tanaman bonsai kelapa. Nah, setelah tunas bonsai tumbuh, perlu membentuk bonsai kelapa menjadi tanaman yang cantik. Sayat bagian tunas kelapa bagian paling bawah setelah bibit tumbuh sekitar 15-20 cm. Hati-hati ya saat menyayatnya supaya tidak terkena tunas yang masih muda. Lalu melakukan penyayatan mulai dari 3 kali atau lebih setiap harinya. Penyayatan yang lebih banyak akan buat hasilnya lebih maksimal. Lalu selanjutnya ikat bonsai kelapa dengan kawat atau tali untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Lalu membuang bagian-bagian ranting bonsai yang tidak diinginkan. Potong ranting dengan melengkung untuk membuatnya punya bentuk yang unik. Yang terakhir itu merawat tanaman bonsai nih. Kalau tadi kita bicara tentang langkah-langkah dalam pembuatan bonsai, kita selanjutnya itu merawat tanaman bonsai kelapa yang sudah jadi. Ingat, tanaman bonsai kelapa juga makhluk hidup yang perlu dirawat dengan baik. Namun, tidak perlu khawatir karena merawat bonsai ternyata cukup mudah. Layaknya beberapa tanaman hias lainnya, bonsai kelapa juga perlu disiram pagi dan sore setiap harinya. Pada saat kemarau, mungkin butuh melakukan penyiraman yang lebih sering, apalagi saat matahari sedang terik. Selain disiram, perlu memberikan pupuk untuk tanaman bonsai kelapa. Lakukan pemupukan setiap 15 hari sekali. Pemberian nutrisi ini dilakukan untuk mempercepat batok bonsai kelapa berbuah lebih cepat. Dan beri juga insektisida supaya tanaman bonsai bebas dari hama ya. Dan tanaman ini sering jadi incaran karena tanahnya yang harus selalu basah. Nah, cukup mudah kan? Selamat mencoba. Semoga informasi ini sangat membantu. Dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya di channel YouTube ini. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.